Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya dan Kodonditan ini di Donditan Channel dan Mualaf Prince. Kali ini saya lagi berkandang. Emang lu punya kandang? Bertandang, maksudnya datang ke sini, ya kan. Terus ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari Oten sebelah itu, ya, yang selalu coba menyudutkan tentang Islam, ya kan. Cuman kita sapa-sapa dulu nih sama Kodonditan, ya kan, yang memang kita udah sering kali podcast bareng sama Kodonditan. Gimana Kodonditan? Apanya? Kabarnya? Oh, alhamdulillah. Salam kayak assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi kan gue udah assalamualaikum. Oke, assalamualaikum diulang. Diulang dia begini orangnya. Oke, assalamualaikum. Nah, gimana kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, alhamdulillah. Oke. Tanya apa? Langsung nanya. Tadi katanya pertanyaan. Kayaknya langsung mau tanya apa? Kayak nafsu sama bertanyain. Oh, seneng gue ditanya. Soalnya habis itu gue nanya balik habis itu. Ini bukan gue yang nanya. Oh, bukan lo. Jadi ada pertanyaan, yaitu ada pertanyaan biasa itu ke gua, ke lu, ke apa segala macam. Nah, ini ada satu orang nih yang coba mau katanya mau nantang Kodonditan gitu loh. Nantang apa? Ya debat katanya gitu. Keren balap. Ya pada saat gua kasih pertanyaan itu celeng jawabnya, kan begitu. Nah, ini ada satu pertanyaan yang dilontarkan sama dia ini kok. Saya udah bisa menjawab gitu, cuman kita bisa supaya teman-teman muslim semuanya yang mungkin banyak yang nggak tahu, ya. Wah, kalau dikasih pertanyaan ini gimana nih jawabannya nih? Bingung kan begitu. Nah, pertanyaannya ya di surat Al-Ahzab ayat 33 kok. Kok surat Al-Ahzab ayat 33 gimana sih? Al-Ahzab itu surat 33. Apa namanya? Surah ayat 33. Kok ayat 33? Surat nomor 33. Ya, surah nomor 33. Soal apa? Ya, maklum lah, gue kan mualaf, gue nggak tahu ininya. Al-Ahzab. Surat ke-33. Surat ke-33. Soal apa? Tentang perihal bahwa Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu ayat 56. Ayat bersalawat terus kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maksudnya bersalawat. Buka dong Qurannya, baca dong. Oh iya. Sebentar. Ini kan dibaca di Jumatan. Iya. Sebelum khotib naik. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, bukan kepada Nabi. Terus pertanyaannya ini pasti, Allah berdoa kepada siapa? Gitu. Iya, itu dia pertanyaannya. Jadi gini, Bapak, Allah berselawat kepada Nabi. Kenapa Allah berselawat? Gitu. Nih, gue tongolin di TV, coba kelihatan nggak? Iya. Tunggu sebentar. Punya TV nggak dipakai? Lu itu. Nah, tuh. Itu kan maksudnya kan? Bentar, gua ini. Mundur dikit. Ya. Oke. Coba nih gua tongolin di sebentar. Ini gua mundurin. Bisa? Itu kan? Oh, tapi elunya jadi nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nggak apa nanti. Hah? Innallah wa malaikatahu yasalluna alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallallahu alaihi wasallam Allahi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Tunggu. Ini kalau begini, lu nya nggak kelihatan. Emang lu sengaja supaya gua nggak keliatin. Gimana dong ya? Gak apa-apa. Berarti, kameranya kurang satu kalau gitu, Andre. Iya. Beli lagi? Beli lagi. Ya udah, yang penting tunjukin ini udah balikin lagi. Udah tunjukin kan? Ini balik lagi ke gua kameranya. Udah gua balikin lagi. Udah. Terus mereka nanya,
Ya. Allah bersolawat berdoa kepada siapa? Ya ngapain? Itu berdoa. Sekarang Allah kok berdoa sih? Gitu. Ini. Sama Nabi pula lagi gitu. Jadi yang nanya itu harus belajar dulu kaidah di dalam bahasa Arab. Kata solawat, coba buka Quran, buka Quran. Yang terjemahan bahasa Indonesia aja lah, yang enak aja lah. Apa namanya? Diterjemahin ke kata apa kata solawat itu? Ini Quran ayat? Ayat surah 33, ayat 56. Coba teman-teman atau penonton juga cek. Diterjemahin menjadi kata apa gitu. Bentar. Ayat 56 ya. Yusoluna. Biar kita tahu, sama-sama tahu. Oke. Di sini berselawat, ya kan? Yusoluna. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kata apa? Memohon rahmat. Apa namanya? Enggak, itu bacain aja terjemahnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Kenapa diterjemahnya tetap bersolawat, nggak berdoa gitu? Walaupun kata solawat asalnya kata dari solat, artinya doa. Kenapa kata yusoluna itu diterjemahkan menjadi bersolawat, bukan berdoa? Iya. Berarti kan ada sesuatu. Iya. Jadi kalau kata solawat itu sebenarnya, ini menurut Imam Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi di dalam bukunya Al-Jami li Ahkamil Quran di Kairo Darul Hadis tahun 2010, jilid ke-7 halaman 523. Gini, jadi kalau sholawat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu artinya memberi rahmat atau keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Oke. Kalau sholawat yang dilakukan oleh para malaikat itu berarti doa dan permohonan ampun atau istighfar bagi Rasulullah. Kalau sholawat yang dilakukan oleh kita nih sebagai umat Nabi Muhammad SAW nih, itu adalah artinya doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah. Beda nggak? Ya beda. Jadi kalau rahmat atau koridoan atau memberi pujian itu beda nggak dengan berdoa, kita yang berdoa? Beda kan? Beda, sangat beda. Tahu nggak kira-kira kenapa mereka menanyakan hal ini? Ya, asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Nah, ini dia nih. Ya, ini yang penting. Jadi kan Quran kan diterjemahkan ke bahasa di seluruh dunia. Ini dapat nggak ini? Termasuk bahasa Indonesia kan? Dapat nggak itu? Nanti sebentar. Gue jelasin dulu. Nggak cuman kalangan Islam aja yang menerjemahkan Quran, tapi juga ada kalangan dari orang-orang Orientalisme. Orientalisme tahu nggak? Orientalisme adalah orang-orang yang mempelajari budaya Timur termasuk agamanya, ya. Dan banyak juga memang kalangan Orientalisme ini yang berusaha menjatuhkan Islam walaupun tidak semua. Orang-orang Orientalisme yang mempelajari budaya Timur termasuk agamanya itu ada yang benar-benar mempelajari, tetapi ada juga yang menggunakan budaya dan agama Timur itu malah untuk menjatuhkan orang-orang Timur tersebut gitu. Jadi contoh misalnya orang-orang yang Muslim, mereka berusaha menjatuhkan Muslim dengan Quran, dengan Islamnya sendiri gitu. Nah, saya ada terjemahan Quran dalam bahasa Inggris. Kita lihat di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56 itu diterjemahkan menjadi kata apa? Yusoluna itu ya. Ini saya tunjukin nih. Ini mohon maaf karena nggak ada operator jadi ngoperasin sendiri. Bentar, bagusin. Ya beginilah kalau studio nggak ada kameramen ya. Lagi libur. Nih, bisa diperhatikan ya. Yang kolom sebelah kiri itu nama-nama yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Inggris. Yang di sebelah kanan itu adalah terjemahan dalam bahasa Inggris. Ini terjemahan yang sudah diterima secara umum, gitu ya. Penerjemah Muhammad Asad menerjemahkan kata Yusoluna itu menjadi apa? Verily God and His angel bless. Ya, bless artinya apa? Berdoa bukan? Bukan. Bless itu apa? Kayak memberkati. Memberkati atau memberkahi lah ya, memerahmati lah ya. Iya. Piktol. Lo Allah and His angel shower blessing. Iya. Mencurahkan rahmat. Lah ya. Yusuf Ali. Allah and His angel send blessings. Ya.
Yusuf Ali juga tahun 38, yang tadi sebelumnya tahun 85, sama send blessing. Sakir bless gitu ya. Kita nggak usah bacain semua lah. Wahiduddin Khan bestow blessings. Kurang lebih sama artinya ya. Dr. Laleh Bakhtiar give blessing. TB Irving accept prayers, menerima doa. The Clear Quran, Dr. Mustafa Khotab showers his blessing. Safi Kasas bless. Apalagi Abdul Hai send blessings. The Study Quran invoke blessings. The Monetized Group edisi 2011 reach out to the Prophet. Abdel Halim bless. Abdul Majid dari Abadi send their benediction. Kurang lebih sama artinya. Ahmed Ali shower their blessing. Aisyah Biuli call down blessings. Ali Unal bless. Ali Kuli bless shower serenity, literally shower prayers. Kurang lebih sama, merahmati, memberi pujian. Ini ya blessing, send blessing. Semuanya tuh ya, blessing semua kan? Bless artinya apa? Rahmat. Nah, jadi kalau yang di ayat 43 di surat yang sama, dialah yang memberi rahmat. Itu juga pakai menerjemahkan dari kata yang sama tuh, Yusoli alaikum. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, gitu. Iya. Iya kan? Nah, jadi kita lihat lagi penerjemahan yang lain. Semuanya juga Talal Itani ini juga give blessing, bless, send blessing, make contact, bless, shower the prophet with their blessing, send blessing, praise. Nah ini ada praise nih. Praise artinya apa? Memuji. Venerate apa? Menghormati. Nah ya. Jadi ada praise, ada venerate, memuji dan menghormati. Itu Maulana Muhammad Ali bless. Semuanya bless. Ini ada yang Rasad Khalifah, God and His angels help and support. Ya, nggak jauh-jauh lah ya. Semuanya bless tuh ya. Iya. Nih, ada yang di Muhsin Khan dan Muhammad Al-Hilali. Allah sends His salat, grace, honors, blessing, mercy, dan lain on the prophet. Oke kan? Iya. Nah, sekarang ini. Ini adalah karya terjemahan orang-orang orientalis. Ada John Arbery, ada Edward Henry Palmer, ada George Sale, ada John Meadows Rothwell, ada Angie Dawood tahun 2014. Perhatiin, yang Arthur John Arbery menerjemahkan kata Yusoluna menjadi apa? Bless. Edward Henry Palmer satu-satunya yang menerjemahkan menjadi pray. Nanti teman-teman boleh cek Quran yang terjemahan bahasa Inggris. Benar nggak yang saya tulis di sini gitu? Yang lain, George Sale, John Meadows, N.J. Dawood, semuanya pakai bless. Dari semuanya cuman Edward Henry Palmer yang menggunakan pray. Cuman dia menerjemahkan menjadi pray. Kalau pray apa? Berdoa kan? Ini adalah karya non-muslim atau orientalis. Jadi kalau begini, berarti yang mengatakan bahwa Allah berdoa, terus berdoa kepada siapa? Ya sumbernya paling dari sini. Gitu. Ya, dianggap kan sholawat itu kan hampir sama dengan sholat, mungkin dia berpikir. Tujuan kita menunjukkan ini apa? Supaya para pemirsa atau mungkin yang menanyakan itu tahu bahwa yusoluna itu artinya bukan berdoa, literally berdoa kepada sosok yang lain, bukan. Tetapi yusoluna itu di dalam ayat itu artinya karena Allah yang melakukan sholawat, artinya memberi pujian, merahmati, gitu loh artinya. Ya, ini udah saya tunjukin nih. Tadi udah saya tunjukin kan banyak yang semuanya pakai blessing. Cuman Edward Henry Palmer yang menerjemahkan menjadi kata pray. Jadi mereka ini yang mempersenjatai ini aja ya. Ya, kita lihat lagi nih yang lain. Itu yang lain tuh ada Sayyid Qutb, ada Ahmed Hulusi dan lain-lain. Semuanya bless, bestow blessing, send blessings, extend mercy. Lu mundur dikit, mundur dikit. Iya. Ya, semuanya extend mercy and blessing, certainly shower mercy. Semuanya tuh. Nah, terus nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran itu juga semuanya diselawatin. Salawat untuk para Rasulullah. Contoh di surat As-Safat surat ke-37 ayat 180 sampai 183. Terjemahannya kira-kira, Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Apa tuh? Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Kan berarti kan semuanya juga disolawatin. Iya betul. Untuk Nabi Ibrahim juga ada ya di ayat 108 dan sampai 109.
Sholawat untuk Nabi Musa juga ada di surat yang sama di ayat 119 120. Untuk Nabi Nuh juga ada di surat yang sama di ayat 78 79. Oke. 108. Sholawat untuk Nabi Ilyas juga ada di ayat 129 sampai 130. Sholawat untuk Nabi Yahya juga ada di Quran surat Maryam. Ini 13, ini 19 ini maksudnya. Quran surat 19 ayat 12 sampai 15. Sholawat untuk Nabi Isa juga ada di Quran surat Maryam surat 19 ayat 30 sampai 33. Oke. Nah, sekarang kita udah jelasin ya tadi ya. Ya. Udah jelasin. Ini aku balikin dulu nih. Enggak apa-apa, ini dulu aja. Hah? Biar aja. Enggak dulu. apa. Jadi biar tahu, enggak apa-apa. Biar tahu untuk penjelasan ini dulu nih. Oke. Jadi kita tadi udah jelasin bahwa di dalam hampir semua, bahkan bisa dikatakan semua terjemahan bahasa Inggris Quran menerjemahkan yusoluna menjadi kata bless ya atau praise. Praise P-R-A-I-S-E. Iya. Praise memuji. Cuman Edward Henry Palmer yang menerjemahkan yusoluna menjadi pray, P-R-A-Y. Kalau P-R-A-Y artinya memang berdoa. Tapi ini adalah terjemahan orang orientalis atau non-muslim. Oke. Sekarang kita kembalikan ke Bible. Di dalam Bible, di Matius 23:39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia. Nanti kita cek ya. Lukas 13:35 diberkatilah dia. Lukas 19:38 diberkatilah dia. Yohanes 12:13 diberkatilah dia. Matius 21:9 juga diberkatilah dia. Ada kata apa tuh? Hosana. Hosana. Coba kita cek Hosana itu artinya apa. Tadi yang di Matius 21:9 ada kata Hosana kan? Kata Hosana dalam bahasa Ibrani itu ada dua arti. Menurut Yahudi dan menurut Kristen. Kalau menurut Yudaisme, kata Hosana itu artinya please save atau save now. Apa artinya? Berikan keselamatan. Selamatkan sekarang gitu. Dari kamus kata Freeburg, Hosana diambil dari kata bahasa Ibrani yang berarti seruan dengan sungguh-sungguh dan tegas untuk meminta pertolongan Tuhan. Selamatkanlah, tolonglah, kami memohon. Ya, dalam tata ibadah, seruan untuk berdoa dan memohon, Hosana, kami memberkatimu. Kalau menurut Kristen, kata Hosana itu, dari kata Hosana, di dalam transcription Yunani, itu artinya cry of praise or adoration. Artinya apa? Tangisan pujian atau mendambakan. Adoration, pengagungan lah. Pengagungan. Ya, jadi Hosana diberkatilah namanya, damailah di surga. Dengan kata lain, selamatkanlah, berkatilah namanya, damailah di surga. Gitu. Jadi diberkatilah dia bukan berarti Yesus minta diberkati, karena dia sudah penuh berkat gitu ya. Dan itu kan juga doa gitu. Bahkan kepada Yesus yang dianggap Tuhan, bagi orang Kristen pun didoakan. Namun doa yang dimaksud di sini adalah bentuk penghormatan. Kan ada juga perintah doa Bapa kami kan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Iya. Apakah Bapa belum kudus sehingga masih didoakan? Iya. Kan bukan begitu gitu maksudnya. Sudah kudus gitu loh. Memang kita yang mengakui kudusnya nama Tuhan gitu. Ya, jadi kira-kira gitu. Iya. Nah makanya senjata. Sampai sini jelas ya? Jelas. Jadi Yesus sendiri juga dimohonkan untuk diselamatkan kalau ngelihat kata Hosana itu. Sama juga dengan bersolawat. Seperti tadi yang kita baca di awal, definisi daripada kata solawat itu menurut Imam Al-Qurtubi kan beda, tergantung siapa yang melakukan. Nah sekarang apa bedanya sama Hosana? Iya betul. Kan gitu. Ya. Cukup jelas ya? Ya jelas. Nah, jadi kalau seandainya mereka selalu menanyakan tentang ya biasalah ini kan senjatanya dia nih, yang senjatanya mereka tuh lihat tuh Allah aja berdoa, tuh lihat tuh Allah aja bersolawat, tuh lihat tuh segala macam. Nggak taunya mereka sendiri juga bunuh diri pada saat di Bible ini sendiri dengan arti kata Hosana. Jadi maksud tujuan dari Allah bersalawat itu bukanlah Allah berdoa, tapi Allah memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Memberikan berkat kepada Nabi Muhammad SAW. Yeah. Nah, disinilah yang harus diluruskan bahwa yang kalian tuh nggak ngerti tentang masalah Quran. Saya pun baru mualaf aja ya istilahnya. Banyak yang masih belum pahamin tentang masalah
apa namanya ayat Quran gitu loh. Tapi saya berusaha untuk memahami dan saya berusaha untuk mempelajari bagaimana. Nah kalian yang apalagi kalian yang tidak mengerti tentang masalah Al-Quran, sok-sok nanya tapi tidak memahami gitu loh. Lah jelas lah saya istilahnya Bible kita tahu lah kok. Ya kan, bukan berarti kita sok tahu. Coba kita baca sekarang nih. Di Lukas tuh, bacain. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Gimana dong? Yesus Tuhan bukan? Katanya Menurut Tuhan. Kristen. Tuhan. Allah itu sendiri. Tuhan berdoa semalam-malaman kepada Allah. Iya. Yesus Tuhan kan? Tuhan. Menurut Kristen. Tuhan berdoa kepada Allah semalam-malaman. Iya. Gimana ceritanya gitu? Jawab dong. Gue susah, gue bukan hotel. Coba jelas ya. Ini ngiri. Kita nggak usah menafsirkan inilah ya. Kita cuma nanya, Yesus kan Tuhan menurut Kristen, ya kan? Tuhan berdoa kepada Allah semalam-malaman gitu. Iya. Maksudnya gimana? Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa kepada Allah gitu. Ya istilahnya itu dia mereinkarnasi. Jadi Tuhan mereinkarnasi jadi Tuhan. Jadi manusia. Manusia yang Tuhan ini berdoa kepada Tuhan yang lain Tuhan, gitu. Atau gimana? kepada dia sendiri untuk menunjukkan kepada para muridnya bahwa beginilah cara berdoa. Ini gue kayak ini bukan ini bukan memberi contoh berdoa, ini lagi berdoa ketakutan ya, kok. Kadang mereka kan ngomong begitu, ya kan? Sekarang dia berdoa kepada siapa? Intinya kan begitu kok. Ya intinya ini kan Tuhan, Yesus kan Tuhan. Iya. Menurut saudara Kristen kan Yesus Tuhan. Iya. Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lain kan, gitu. Jadi ini maksud tujuan Tuhan berdoa itu. Ada yang bilang gini, kalau orang Kristen ada yang bilang gini, berdoa di dalam Kristen itu artinya berkomunikasi gitu. Berkomunikasi. Tapi kita lihat lagi yang lain, ada yang mengenai cawan. Ini ngeri, ngeri. Kodonditan udah begini udah ngeri. Dia kalau udah gemes, ya kan, makanya dibukain semuanya. Hati-hati makanya kalau mau debat, ya jangan itu orang ngomong, gue mau debat sama kodonditan, mikir dulu. Masalahnya data-data ini yang ada ini semuanya terlengkap. Baca, ya. yang itu baca. Ini Matius 26 ya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini apa? Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa? Lagi ngapain? Berdoa. Minta dong. Minta sesuatu kan? Iya. Kalau boleh, gue jangan disalib dong. Iya, kan gitu. betul. Cawan ini kan lambang kesaliban, penyalipan. Iya, betul. Jadi jikalau mungkin, gue jangan disalib dong. Itu kan? Lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan ini lalu daripadaku, jadi maksudnya berlalu. Jangan disalib kan? Iya. Maksudnya gitu kan? Betul. Jadi minta kan? Bukan cuma, ya maksudnya berkomunikasi sih benar berkomunikasi. Cuman artinya dalam konteks apa? Meminta juga kan? Betul. Jadi dia meminta, ini kasihan juga. Bini gue lah yang suruh begitu, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nggak, jadi artinya gini, kalau dari teman-teman apologet Kristen yang mengatakan Allah bersolawat, ntar dulu bersolawatnya kepada Nabi Muhammad atau untuk Nabi Muhammad. Iya. Kan ada di situ kan Allah Nabi. Iya. Kata Allah itu untuk atau kepada. Iya. Gitu. Itu juga beda. Kalau istilahnya apa ya? Kalau atas atau untuk itu kan berarti kan memberikan sesuatu. Iya. Gitu loh. Bukan memohon. Tapi kalau ini kan mohon, sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Oke, tapi berarti kan ini kan permohonan. Permohonan yang pasrah gitu. Iya. Bahwa dia tidak menginginkan untuk disalib. Iya. Ya kan? Tapi kalau memang Allah berkehendak, ya sudah. Kan begitu maksudnya. Tapi setidaknya bukan, Yesus tidak mengetahui bahwa ini akan terjadi. Ya. Gitu. Malam-malaman. Iya. Makanya bagaimana caranya kayak kita mau besok nih gue mau dihukum nih. Bagaimana ya Allah, tolonglah kayak gitulah. Ya. Ceritanya. Kan diminta. Jadi lagi nego nggak? Nego. Lagi nego. Begini, mau debat, mikir dulu ya. Datanya kumpulin dulu,
ya, sampai benar-benar bisa tahu apa yang diniin. Ini aja ya istilahnya kayak apa menjawab tentang masalah Allah bersalawat dibantah dengan ayatmu sendiri. Dibantah dengan ayatmu sendiri dengan hosana. Ya. Ya kan, dengan ya Yesus menyembah dan Yesus berdoa. Jadi apa namanya, banyak sekali nih kok yang coba mau sorry Bang Andre, bisa nggak saya debat dengan Kodonditan? Ya, boleh. Gue gini nih. Sorry Bang Andre, ya bisa nggak saya debat dengan Kodonditan? Bentar, saya mute. Oh, di mute. Kenapa di mute? Saya ketawa. Lo enggak apa-apa kalau mereka. Tunggu, ya, pertanyaan lu aja yang simple, lu nggak bisa jawab. Ya. Jadi maksud saya begini, bukan gua ngenyek, bukan gua kalau Kodonditan begini, bukan. Silakan, banyak sekali yang mau debat, monggo. Dalam arti begini, contoh kayak begini ya. Kalau misalkan coba mau menghina atau mau menjatuhkan Islam dengan menggunakan Al-Quran, itu udah salah besar. Kalau misalkan mau debat sama Kodonditan atau sama siapa atau para debater, ya para debater sama Bang Zuma, sama apa segala macam yang memang notabene mereka adalah debater, ya Kodonditan bukan tipikal orang debater, bukan. Tapi debater? Ya enggak, maksudnya tuh bukan sering debat lah. Enggak, tapi saya enggak debat yang apa namanya, online, yang tanpa literasi gitu. Ya, jadi selalu sampai di sini bukunya nih, ya. Ini Bible semua, sampai dikatain, lu orang Islam ngumpulin Bible lu. Kan begitu. Tapi di sini ada Al-Quran juga. Jadi maksudnya begini, kenapa dikumpulin? Ini adalah data literasi yang ada yang akan untuk dijawab oleh Bible-mu sendiri sebenarnya. Yang menjawab itu Bible-nya ya. Yang menjawab Bible-nya sendiri. Jadi bukan kata-kata dari Kodonditan yang menurut kita. Nah, kalau kalian kan kalau menurut kami, kata si ini, kata ustadz ini kan begitu. Ini loh yang kebiasaan mereka itu selalu mengatakan hal seperti ini kok. Gitu loh. Ya, jadi maksud saya gini, saya juga mencari pendeta untuk berdebat gitu. Tapi saya juga pengennya orang yang berwawasan gitu. Bukan cuman yang orang ngambil bahan dari sini terus dilempar begitu aja tapi tidak tahu konteksnya, bahkan tidak tahu arti daripada kata itu gitu menurut kaidah bahasanya gitu. Asal cuma ngelempar aja. Tapi dia nggak tahu di dalam Bible-nya sendiri Yesus yang dianggap sebagai Tuhan malah berdoa. Semalam-malaman lagi. Kalah orang ronda gitu. Loh iya dong, semalam-malaman artinya kan Tuhan berdoa kepada Allah. Allahnya kan Tuhan juga Allah kan? Iya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Mungkin karena itu mereka mencari sesuatu di Quran yang mau menyamakan gitu loh. Betul. Allah bersolawat untuk Nabi, dianggapnya Allah berdoa kepada siapa gitu Allah bersolawat. Yeah. Padahal kalau yang bersolawat itu Allah sendiri, itu artinya adalah Allah memberikan pujian atau rahmat, blessing, shower mercy gitu. Nah makanya maksud saya itu dipelajarin dulu gitu. Ya terkadang mereka begini kok. Nih sebentar ya kok ya. Terkadang mereka kayak saya tanya mengenai. Sebentar ini jelas nih. Itu udah bacain. Itu ada apa tuh? Kebaca kan? Baca. Hosanna is a little. Ini websitenya orang Yudaisme loh. Jerusalem Prayer Team. Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. Itu yang sebelah kiri tuh. Hosanna tuh. Hosanna, please apa? Please save us. Minta apa tuh? Minta duit? Minta duit atau minta apa? Minta keselamatan. Minta diselamatkan. Iya. Gitu. Save us, we beseech you. Oh Lord, we beseech you. Jadi kalau Yesus disebut anak Daud nih, Dre. Yesus kan disebut anak Daud. Hosanna bagi Yesus anak Daud gitu. Artinya minta tolong supaya Yesus diselamatkan. Kan? Itu Hosanna, please save us. Kalau saya ngomong anak Daud, gue juga lagi ini anak Daud loh. Emang dari mana anak Daudnya? Nah, ya kan sebutan. Sama, kalau kita ngomong anak Daud, apakah artinya Yesus anak kandung Daud? Iya. Bukan kan? Bukan. Terus ada yang menanya, Quran salah karena Maryam disebut Ukhta Harun. Ya kan? Ukhta Harun, Maryam sama Harun kan bedanya 1300 tahun. Kok bisa disebut sebagai saudara perempuan Harun gitu?
mereka juga nggak tahu Yesus disebut anak Daud, apakah Yesus anak kandung Daud? Kan bukan. Maryam uta Harun juga itu artinya Maryam adalah keturunan daripada Harun. Kalau orang Kristen menyebut Yesus anak Daud, kan mereka berharap bahwa Yesus keturunan langsung dari Daud, ya keturunan Daud gitu. Walaupun bukan, ya walaupun tidak langsung dari Daud. Ya karena dia cuma mau ngambil dari tahta kerajaan akan turun. Ya, gitu. Nah gitu. Jadi maksudnya kalau ada orang Kristen yang bertanya, oh itu Quran salah karena Maryam disebut uta Harun. Harun sama Maryam bedanya 1300 tahun. Ya, coba tanya, Yesus anak Daud itu artinya Yesus anak kandung Daud atau bukan? Kan bukan juga. Artinya Yesus anak Daud kan ya diharapkan Yesus tuh keturunan Daud. Sama gitu loh. Iya, betul. Jadi kalau ada yang nanya begitu, harus paham dulu Bible-nya. Gitu. Yang nanya, yang menganggap Quran salah karena Maryam disebut uta Harun, itu dari zaman Nabi masih hidup udah ada yang nanya. Orang-orang Nasrani di Najran, di Yaman, itu bertanya kepada salah satu sahabat yang sedang pergi ke Yaman. Saya lupa nama sahabatnya, terus sahabat itu pulang ke Madinah, cerita ke Nabi. Karena dia belum sempat jawab, kata Nabi, kenapa kamu nggak menjawab mereka bahwa kebiasaan Bani Israel memanggil seseorang itu dengan sebutan orang-orang soleh di atas mereka. Artinya kan keturunan dari siapa gitu orang soleh. Ya Nabi Harun kan orang soleh. Kalau di Quran, kalau di Bible kan Nabi Harun kan bikin patung berhala kan. Betul. Nah sekarang kalau membuktikan Maryam itu keturunan Harun atau bukan gimana di Bible? Ada nggak? Ya nggak ada. Ada. Oh ada. Oh gimana loh? Ada. Kita buka Bible. Oke. Ini gua aja yang oten dulu aja gua nggak tahu loh. Jangan bilang nanti, gua tahu. Jangan. Kita semuanya kebanyakan kita nggak tahu. Nih di Lukas. Lukas 1 nih ya. Baca Andre. Apa tuh? Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Elizabeth ya? Ya. Keturunan Harun kan? Iya. Elizabeth nih ya, Iya. istrinya Zakaria kan? Iya. Elizabeth sama Maria, sanak kerabat bukan? Iya. Hah? Iya, ada ayatnya nggak? Iya. Ada. Ada ayatnya, iya tahu itu tahu. Ada kan? Ada. Berarti Maria keturunan Harun juga bukan? Kalau menurut Bible? Iya dong, karena iya. ini kan termasuk dari keturunan Harun. Nah iya, karena punya saudara Elizabeth. Iya. Yang keturunan Harun. Ngambilnya dari sini. Nggak kepikiran. Soalnya nggak ada tulisan Maria keturunan Harun. Ya dari sini ngambilnya. Iya. Elizabeth keturunan Harun, Maria kerabatnya Elizabeth. Betul. Sanaknya Elizabeth gitu. Betul. Emang jahat lu kok. Jelas ya? Bener. Lo kok jahat? Iya, nggak maksudnya terlalu ini. Terkadang begini, mereka kan gini, terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan atau literasi yang ada di Bible itu sendiri. Misalkan kayak apa namanya, itu ada lagi tuh. Ada nih. Bacain deh. Sesungguhnya. Tuh di atas. Sesungguhnya apa tuh? Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Gitu. Ini ayat, coba kita lihat atasnya. Ini ayat buat siapa? Lihat nih. Tuh, pemberitahuan tentang kelahiran pada bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang nama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Berarti kan ini percakapan Gabriel dengan Maria. Iya. Nah ini bilang, dan sesungguhnya Elizabeth, saudara sanakmu itu. Kalau Maria sanaknya Elizabeth keturunan Harun, berarti Maria keturunan Harun juga bukan? Betul. Nah ya udah. Secara otomatis. Itu aja. Gitu. Berarti kalau Maria disebut ukhta Harun, salahnya di mana? Gitu. Ya. Jadi jelas ya teman-teman semuanya. Ya. Tadi gue juga mau ngomong begini. Terkadang mereka kan kalau terjebak dalam literasi itu sendiri, kayak misalkan kayak saya tanya, itu coba lihat itu 1 Korintus 6 ayat 14 bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Loh bukan, itu kan memang nyatanya begitu. Allah membangkitkan Tuhan. Perlihatkan saya. Hah? Kita kasih lihat di sini. Iya. Ini, bacain. Kurang gede ya? Kita gedein dong biar kebaca dong. Iya.
Nah, itu. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan dibangkitkan? Dibangkitkan sama Allah. Jadi Allah membangkitkan dirinya sendiri. Kok Tuhan dibangkitkan yang nggak bisa bangkit sendiri gitu? Atau gimana? Nggak tahu. Hah? Ya, jadi Tuhan nggak bisa bangkit sendiri. Iya kan dibangkitkan Allah kan? yang membangkitkan Tuhan. Tuhan ini maksudnya Yesus kan? Iya. Allah Bapa kan? Iya. Bapa yang membangkitkan Yesus berarti dong? Iya. Iya. Yesus kan Tuhan. Betul. Kok harus dibangkitkan? Nggak bisa bangkit sendiri gitu? Ya, ini makanya tadi ini ngomong. Kalau Oten yang telepon saya itu ngomong, Andre bacanya bahasa Inggris dong. Katanya begitu. Katanya begitu. Oke. Bahasa Inggris karena di situ adalah maksudnya dari kurios. Lord. Gitu kan? Terus? Kurios. Ya. Nah, Lord ini untuk Lord. Yesus, maksudnya Yesus Tuhan atau bukan? Iya, jadi kurios dalam arti bahwa dia mengatakan gini, bahwa itu maksud tujuannya Lord itu bukan God, kata dia gitu kan. Katanya di literasinya bahasa Inggris. Dia mengatakan seperti itu. Oh, gitu ya. Kalau begitu, kalau seandainya saya buka Kisah Para Rasul 5 ayat 30, itu dikatakan tri, kamu mau ngomong apa? Enggak ada hubungannya. Enggak istilahnya. Enggak, tapi gitu. Tapi gini maksudnya ini bukti bahwa ada kerancuan penerjemahan. Kerancuannya di mana? Kalau bahasa Indonesia Tuhan diterjemahin ke bahasa Inggris apa? God. Ya kan God kan? God dalam bahasa Inggris diterjemahin ke bahasa Indonesia nih, jadi Tuhan. Kenapa God yang di sini diterjemahin menjadi Allah? Kenapa Lord menjadi Tuhan gitu loh. Paham ya? Maksudnya? Betul, paham. Rancu nggak? Rancu. Lord itu Tuan. Nah, ya kan? Harusnya kan Tuan. Iya, jadi kayak Lord, my Lord, Tuanku, ya kan? Ya. Your Highness. Kalau orang Kristen mau menganggap kata Lord ini menjadi Tuhan, ya, berarti balik lagi. Kok Tuhan dibangkitkan, nggak bisa bangkit sendiri, gitu. Ya udah kita tinggal bolak-balik aja mau yang mana mereka. Jadi gini, ini terkadang mereka membingungkan sendiri dengan terjemahannya sendiri, gitu loh. Terjemahan sendiri mereka akan kebingungan sendiri kok. Bahwa Yesus dianggap Tuhan, tapi Yesus dibangkitkan. Katanya Yesus bangkit sendiri, tapi di sini mengatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus atau Allah membangkitkan Tuhan. Tapi kalau seandainya udah kepentok, mereka akan bilang Allah akan itu maksudnya tujuannya bahwa menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Allah itu dia membangkitkan dia sendiri. Ya, karena Kristen, terutama di Indonesia, itu nggak bisa membedakan antara Tuhan dan Allah. Karena mereka menggunakan kata Allah sebagai sebutan, bukan sebagai nama. Gitu. Sebutan aja. Sebutan umum, gelar, titel, kayak Presiden Jokowi gitu. Yang nama yang mana? Jokowi nama, Presiden sebutan atau gelar kan? Pusing gua, beneran. Ya, mereka terjebak sendiri sini kok. Kalau menurut saya sih, ya kan? Sebenarnya simple aja kita kasih ini. Oke. Ya paling Yusoluna udah jelas kan? Terus kemudian Hosana udah jelas kan? Ukhta Harun udah jelas kan? Nah sekarang ini God and Lord bikin pusing sendiri gitu. Ya, kalau misalkan mau membantah, mau menjawab atau mau mengkoreksi atau mau melihat gue bisa bantah nih sama Kodondi nih. Silakan datang hubungi Kodondi. Ya kan? Debat secara offline. Tunjukkan literasinya, tunjukkan bukti-buktinya, benar nggak kok? Ya, kalau mau monggo silakan. Ini bukan tantangan tapi ini adalah memberikan bukti. Ya. Jadi semua sudah jawab. Ya, semoga menjadi bahan pencerahan dan bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya, juga bahan perenungan buat yang non muslim yang nonton. Jangan sakit hati kalau nonton. Kalau nggak suka jangan ditonton. Oke? Karena kalau nonton video-video Donditan sakit hati. Ya, jangan. Sakit hati? Jangan. Oke? Jangan sakit hati dong. Ya. Cuman maksud gue juga jangan curhat gitu. Ini kadang ngomongnya ini sih, kadang nyentilnya bukannya nyentilnya pelan-pelan tapi nyentilnya pak begitu. Enggak. Oke? Enggak pernah gue nyentil. Enggak pernah nyentil. Buktinya dikomentarin setiap komennya orang-orang Oten semua. Ya itu orang-orang yang curhat. Oke, terima kasih.
atas waktunya Kodonditan. Ini sudah dijawab semuanya supaya menjadi renungan juga buat teman-teman muslim semuanya. Jadi kalau seandainya ada yang pertanyaan seperti itu, jawablah seperti itu. Oke? Ada lainnya lagi kok? Cukup. Udah kan itu kan? Oke, terima kasih. Ini karena tidak ada yang kameramennya, jadi Kodonditan bolak-balik untuk ini. Wah, kurang ajar. Gua nyuruh-nyuruh. Itu betulin kamera. Betul. Emang si Ari ini membrengsek hari ini. Ari ini, Ari malah libur. Oke, terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum.